Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai usaha dan energi. Nah, sebenarnya apa sih usaha itu dalam fisika? Nah, usaha itu adalah usaha besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda atau objek. Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Misalnya kita contohkan, kita mendorong suatu balok, ya, katakanlah masanya M, kita dorong dengan gaya sebesar F. Nah, nanti balok ini akan berpindah. Perpindahannya adalah sejauh katakanlah S. Maka usaha, ya, atau besarnya energi untuk memindahkan balok ini adalah dirumuskan W sama dengan F kali S, ya. Yang mana W adalah usaha, satuannya Joule. F adalah gaya, satuannya Newton. S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, kemudian ada beberapa persamaan yang juga akan kita gunakan untuk menentukan suatu usaha, ya, karena usaha ini berhubungan erat dengan energi, ya kan? Ada energi kinetik, ada energi potensial. Nah, hubungan usaha dengan energi, yang pertama, dengan energi kinetik adalah W sama dengan delta EK. Artinya, delta ini adalah perubahan energi kinetik. Energi kinetik akhir dikurang dengan energi kinetik awal. Atau kita bisa tuliskan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat. Atau kalau kita faktorkan setengah m v2 kuadrat dikurang v1 kuadrat. Ya. Nah, kemudian hubungannya dengan energi potensial, W itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensial. Ya. Energi potensial kan mgh ya. Energi kinetik adalah setengah m v kuadrat. Nah, ini kita masukin negatif ya. mgh2 dikurang mgh1. Ya, atau minusnya kita hilangkan, dapatnya gini, M kali G, ya, H1 dikurang H2. Ya, ini perlu diingat. Ini W, ini juga W. Nah, nanti soal-soalnya kita menyesuaikan. Misalnya kalau diketahui kecepatan, berarti kita gunakan ini. Ya, kita bikin keterangan dulu bahwa V ini adalah kecepatan. Kecepatan benda atau objek. Satuannya adalah meter per second. Nanti kalau dalam bentuk kilometer per jam, wajib dirubah ke meter per second. Ya. Kemudian M masa benda. Satuannya dalam kilogram. Kemudian apa lagi? Ada G, gravitasi bumi ya. Yang mana nilainya kalau nggak diketahui di soal, kita ambil 10 meter per second kuadrat. Kecuali diketahui di soal berapa gitu ya. Biasanya ada yang nulis 9,8 meter per second kuadrat. Nah, tergantung soal. Ini ya, H itu adalah ketinggian. H ketinggian. Satuannya juga meter. Kalau H1 berarti ketinggian pertama, H2 ketinggian kedua ya. Kalau V1 ya, kecepatan awal misalnya kecepatan 1, dan V2 adalah kecepatan 2. Paham ya? Jadi ada 3 yang harus kita ingat di sini. W sama dengan
delta EK kita jabarkan dapat seperti ini, setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kemudian W kalau kita hubungkan dengan energi potensial, ya, dapatnya adalah M kali G, ya, dikali H1 dikurang H2. Dan satu lagi W sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Oke? Ini yang perlu kita ingat, yang 3 ini. Nanti kita akan membahas soal yang berhubungan dengan ketiga rumus ini. Kita lihat contoh soal pertama. Sebuah lemari dengan berat 50 kg. Kita buat yang diketahui M sama dengan 50 kg. Didorong dengan gaya, berarti gaya F, 20 Newton. Usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Berarti ini di sini S. Sama dengan 25 meter. Yang ditanya berapa usaha. W-nya berapa? Ya, ingat tadi W sama dengan F dikali S, ya kan? F-nya 20 dikali dengan S, 25. Ini berapa? 25 kali 2, 50, ada 01, berarti 500 Joule. Ya, jadi usahanya adalah 500 Joule, yang D. Paham ya? Soal kedua, sebuah mangga yang masanya berarti M 0,5 kg. Menggantung pada tangkainya dan berada 40 meter dari permukaan tanah. Ini kira-kira H1 atau H2 ya? Ya, H1. H1-nya adalah 40 meter. Usaha yang dilakukan si mangga jika mangga jatuh bebas dari tangkainya adalah, berarti kalau jatuh dari tangkainya, misalkan ini ketinggian mangganya adalah 40 meter, jika dia jatuh di sini, maka ketinggiannya adalah 0, ya kan? Ya, berarti H2-nya sama dengan 0 meter. Yang ditanya, usaha. W sama dengan, nah ini ada H1, ada H2, ada M. Maka kita ambil min delta EP. Atau sama dengan min, ya, MGH2 dikurang MGH1. Nah, ini juga bisa kita rubah-rubah menjadi ini. Ini kalau kita kalikan ke dalam, yang negatif di sini jadi positif, MGH1 dikurang MGH2 ya. Atau W sama dengan M kali G dalam kurung H1 dikurang H2. Sekarang kita masukin angkanya. W sama dengan M-nya 0,5. Ya, dikali G. G sini nggak diketahui, kita ambil 10. H1, ya, H1-nya berapa? 40. H2-nya 0. Ya kan? Nah, 0,5 dikali 10, geser aja komanya ke sini. Berarti 5. Dikali dengan 40 kurang 0, 40. 5 kali 40, 200 Joule. Jadi jawabannya yang B. Paham ya? Kalau yang diketahui H1, H2, carilah hubungannya yang tepat, ya, yaitu dengan energi potensial. Kalau yang diketahui ada V1, ada V2, ambil yang hubungannya dengan energi kinetik. Nah, seperti itu. Soal ketiga, peluru yang masanya 500 gram. Kita buat yang diketahui dulu, M sama dengan 500 gram. Tadi satuan massa harus dalam kilogram. Nah, sehingga gram ke kilogram kita bagi 1000 kilogram ya. Coret nolnya 2. 5 per 10 ya, geser ininya. Nolnya ke kiri. Sini ya. Nah, tulis di sini koma. Jadinya 0,5 kilogram. Ditembakkan sehingga peluru bergerak dengan kecepatan. Awalnya kan nggak bergerak ya kan? Artinya P1-nya sama dengan 0. Kemudian bergerak. Jadinya adalah P2-nya 10 meter per second. Usaha oleh peluru tersebut adalah W.
Kita cari yang hubungannya dengan V, yaitu delta EK. Ya. Atau W sama dengan setengah M, tadi apa? P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Ya. Tinggal kita masukin angka yang diketahui. W sama dengan setengah kali M, 0,5 dikali dengan I2 kuadrat, 10 kuadrat, dikurang 0 kuadrat. W sama dengan setengah dikali 0,5, 10 kuadrat, 10 kurang 0 ya tetap 10 kuadrat 100 ya, dikurang 0, 100. W sama dengan setengah dikali 0,5 kali 100, berarti geser komanya 2 kali ke kanan. Ya, geser sini, satu lagi, ya berarti kita tambah 0, berarti 50. Ya, ini 50. 50 bagi 2, 25 Joule. Ya, jawabannya yang paham ya? Soal keempat dan soal kelima serta soal keenam silakan dikerjakan sebagai soal latihannya. Oke? Cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.